Oke, saya langsung lanjut ke Pak Fikar dulu. Pak Fikar tadi kan mengatakan bahwa saksi Susi ini adalah saksi kunci ya. Karena memang kalau kemarin di persidangan kan majelis juga mengatakan bahwa Susi ini mengetahui betul ya peristiwa dari Magelang sampai Saguling ya. Hanya di situ. Nah, bagaimana kemudian kemungkinannya kalau tadi Mbak Monica mengatakan bahwa bisa saja ada potensi nanti berubah-ubah terus pernyataannya itu. Terus gimana dong? Ya, saya kira karena kedudukannya yang sengaja ataupun tidak sengaja dia mengetahui ya kejadian sejak dari mana Magelang ya, dari Magelang sampai ke Jakarta mau nggak mau membuat dia kemudian meskipun dia mengerti cerita yang sebenarnya atau peristiwa fakta-fakta yang sebenarnya, tetapi itu tadi saya bilang karena ada relasi yang begitu dekat dengan keluarga ini, itu menurut saya ada semacam kebimbangan gitu di dalam pikirannya untuk menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya gitu, atau kebenaran yang harus dipertimbangkan juga bagi kerugian majikannya gitu, atau tempat dia bekerja gitu. Saya kira itu ada faktor itu gitu. Ya, walaupun ya boleh lah, pokoknya hakim bilang soal dia bohong atau apa ya mungkin. Ya, tadi pengertian bohong itu kan sengaja mengalihkan fakta kan seperti itu yang sebenarnya. Nah, bisa jadi itu terjadi gitu ya, bohong itu bisa jadi terjadi gitu pada dia, tapi itu tadi saya bilang motifnya kan dia juga nggak ada mengambil keuntungan apa-apa kalau menurut saya, ya kan? Motifnya adalah keuntungannya bahwa dia merasa masih punya hubungan dengan majikannya atau ya yang dianggap sebagai keluarga lah selama ini. Saya kira itu. Tapi pernyataan dari saksi Susi ini kalau Anda lihat dari konstruksi kasusnya memang akan meringankan atau justru memberatkan terdakwa? Semua saksi yang dibawa oleh jaksa itu pasti memberatkan karena dia dimaksudkan untuk membuktikan isi dakwaan. Gitu. Karena itu di dalam perkara pidana selain saksi yang memberatkan, terdakwa juga punya hak mengajukan saksi sebelum dia diperiksa sebagai terdakwa nanti dia bisa bilang saya mau mengajukan saksi yang meringankan. Boleh. Boleh, dan mekanisme itu ada di dalam hukum acara pidana. Dia boleh bawa saksi yang entah ahli entah apa dia bawa untuk membela dirinya gitu. Baik. Saya ke Mbak Mona. Mbak Monica lagi ya soal ekspresinya Susi ini. Apakah kalau misalnya dalam perjalanan sidang kemarin saksi ini secara konsisten menjaga emosinya, pikirannya nggak sih Mbak gitu? Berusaha menjaga, tetapi nonverbalnya atau organize antara si tubuh kita ini tidak bisa tidak bisa ditahan. Jadi tetap antara emosi dan kognisi ini kan tergambar melalui ekspresi-ekspresi di wajah kita, terutama ya kita punya 43 muscle di wajah, dan itu menampilkan bagaimana emosi atau ekspresi kita yang kita rasakan. Nah, kita tidak bisa menjaga itu secara kognisi, kita bisa jaga itu pun juga terbatas gitu ya. Tetapi ketika ada satu cerita kemudian di re-engineering lagi menjadi A, menjadi B, menjadi C, maka ketika C aja udah berusaha mengingat yang A ditambah yang B, itu pasti akan terlihat dan akan fresh lagi. Nah, kalau tadi kan Pak Fikar sempat mengatakan ya Mbak Mon ya, jadi menarik tadi masukan yang diterima atau data masukan apapun yang diterima oleh saksi Susi ini kan bisa saja potensinya karena memang ada relasi kerabat, ada secara kedekatan emosional itu bisa tergambar tidak sih dari ekspresi saksi Susi ini? Apakah memang ini karena kedekatan emosional atau tidak? Itu bisa tergambar nggak? Tidak terlihat apakah karena kedekatan atau alasan lain ya, tetapi hanya emosi saja yang keluar yang bisa dibaca, dan emosi itu tidak bisa mendefine ini perkaranya dari relationship atau dari hal-hal yang lain gitu. Butuh rangkaian peristiwanya juga. Betul. Perlu konten dan konteksnya apa gitu. Jadi nggak bisa dijustifikasi hanya dari dari ekspresinya saja ya Mbak ya. Saya geser lagi ke Pak Fikar. Pak Fikar, kemarin kita dengar juga bahwa ada ucapan hakim ya yang benar lah, intinya kan Anda bisa jadi tersangka juga gitu. Nah, bagaimana prosesnya itu? Kalaupun misalnya memang permintaan hakim itu diamini oleh jaksa. Biasanya gini, dalam satu perkara pidana ya hakim akan bicara lebih dulu gitu kepada para saksi itu bahwa keterangannya ini adalah keterangan yang akan dipertimbangkan menjadi sebuah keputusan gitu. Karena itu dituntut keterus-terangan dan keterbukaan dari para saksi. Dan kalau saksi menyatakan yang tidak benar, maka ada ancaman hukumannya gitu ya. Kalau
kalau pasal 242 itu KUHP itu 7 tahun tuh kalau ancaman hukumannya itu biasanya dikemukakan oleh hakim. Bahkan kalau bisa dibuktikan itu merugikan terdakwa, umpamanya kebohongannya atau kepalsuan keterangannya itu merugikan terdakwa, itu bisa lebih tinggi, 12 tahun malah ancaman hukumannya. Nah, itu dan itu biasanya dikemukakan oleh hakim di awal persidangan sebelum memeriksa saksi. Itu untuk menjaga, untuk mengkoridori supaya saksi itu tidak bohong gitu. Ya, supaya istilahnya nakut-nakutin lah kalau bahasa sederhananya. Karena gitu. ada ancaman itu tadi ya. Memperingati dulu gitu, memperingatkan dulu, kamu jangan bohong ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan karena ada ketentuannya nih, gitu, nggak main-main. Gitu. 7 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, selain saksi juga yang menarik kita soroti begini, masih berkaitan dengan tadi pertanyaan saya Pak Fikar, bahwa dari keterangan saksi Susi ini kan sebetulnya majelis hakim ingin mendalami soal ada atau tidaknya dugaan pelecehan seksual kan, karena kan yang jadi sorotan kan soal betul nggak ada sequence dia membopong dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian motif pembunuhan ini berpengaruh terhadap proses hukum ke depannya? Seberapa krusial untuk mendalami motif ini? Nah, itu tadi yang dikatakan bahwa benar dalam perkara pidana sebenarnya motif tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Yang penting ada pelaku, ada korban, ada perbuatannya gitu. Itu terbukti saja, motifnya apa saja nggak ada urusan gitu. Pasti orang akan dihukum. Nah, karena itu bagi yang dicari oleh peradilan itu gitu ya. Nah, sekarang kalau kemudian ada motif itu bisa mempengaruhi itu yang tadi saya bilang. Apakah satu perbuatan itu dilakukan secara sengaja dan terencana atau karena accident aja, refleks aja gitu, dilakukan secara spontan gitu. Nah, motif itu akan menentukan itu gitu. Ya, kalau tidak ada motif sama sekali, orang berantem kemudian langsung nembak gitu, itu artinya tidak ada motif gitu, bisa ketahuan gitu. Karena mereka nggak kenal, gitu ya? Iya, mereka nggak kenal tapi berantem di jalanan, umpamanya gara-gara serempetan mobil sampai nembak orang apa mati. Nah, itu jelas nggak ada motif mau membunuh dan sebagainya gitu. Tapi itu accident gitu ya. Tetapi kalau ada waktu, ya ada laporan, ada waktu untuk berpikir untuk berencana jadi nggak dinembak atau gimana cara nembaknya gitu. Nah, itu artinya motif itu mempengaruhi apakah sebuah perbuatan itu dilakukan secara sengaja dan berencana atau hanya refleks aja gitu, hanya refleksi dari sebuah kekesalan kemudian menembak gitu. Pasal 340-nya itu ya. Nah, 340 itu ya yang terencana itu. Ya, itu pasti akan membuktikan motif tuh kalau menurut saya itu. Mbak Monica kan mungkin sudah sering banyak mengamati ya proses hukum kayak gini. Pengalamannya juga pasti sudah banyak gitu. Ada nggak kasus-kasus mungkin yang seperti ini begitu sehingga akhirnya pada persidangan berikutnya akhirnya benar-benar terbuka bahwa apa yang disampaikan di depan persidangan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kognisi tadi oleh si terdakwa, saksi gitu. Ya, jadi yang dilakukan oleh seorang analis gestur seperti saya ya, ini adalah membuat terang benderang satu perkara. Jadi yang saya lakukan adalah either ke pengacara atau penasihat atau siapa yang menggunakan jasa kita untuk memberitahu ada kebocoran-kebocoran tadi. Contohnya, ketika dikatakan bahwa kapan sih ada 4 adik, ada berapa anaknya? Ada 4. Terus kemudian 1, 2, 3 disebutkan pakai nama Sambo, tetapi yang terakhir cuma bilang Mas Arka, gitu. Coba didalami lagi, gitu kan? Ketika dikatakan lahirnya tanggal berapa, bisa mengatakan tanggal lahirnya karena itu momentum atau saya mengatakan sebagai memori episodik, sesuatu yang akan teringat terus, gitu ya. Tetapi ketika lahirnya di mana, dia tidak menjawab, tidak tahu. Padahal pada saat itu Susi sudah bekerja di situ, umurnya Arka 1,5 tahun. Susi bekerja udah 2 tahun gitu. Nah, sebagai pembantu rumah tangga ya, ketika ditanyakan dia mengatakan beberapa kali bahwa lahir dari Ibu PC ya. Ketika ditanyakan di mana dilahirkan, dia nggak bisa jawab, tidak tahu. Nah, apakah ketidaktahuannya ini juga mengatakannya ya spontan aja kayak seperti sesuatu yang sudah memang dituntun gitu ya untuk mengatakan, karena mungkin ini krusial loh, coba didalami lagi di sini. Nah, itu fungsi dari seorang gestur analis gitu, memberitahukan kepada stakeholder kami gitu hal-hal mana yang krusial untuk didalami. Seperti itu. Oke. Berarti itu terlihat minimal apa yang tadi disampaikan Mbak Monica ketika bicara soal Susi itu sangat terlihat ya, ketika bilang tidak tahu bahwa itu sekali lagi tidak completely jujur.
Iya, karena tidak mengikuti logical structure. Kalau kita lihat bahwa atau tidak tahu atau lupa gitu ya, itu tidak mengikuti kriteria untuk dikatakan sebagai informasi yang cukup kredibel. Ada apa? Kenapa jelas kalau ini udah berbeda ya, karena satunya lagi mengatakan ini adopsi gitu. Kalau adopsi kan tidak ada sesuatu yang patut untuk ditutup-tutupi gitu ya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat berat? Nah, secara naluri, secara alamiah saja ya Mbak ya, seorang manusia gitu bisa mempertahankan, saya nggak mau bilang kebohongan kan ini beda lagi, mempertahankan apa yang ketidakjujurannya itu berapa lama sih Mbak? Sebetulnya tidak akan, saya belum menemukan research mengenai itu, tetapi ketika jangankan sampai berapa lama gitu ya, beberapa detik kemudian aja udah bisa juga kebongkar gitu ya, seperti itu. Oke. Nanti menarik ya, kita lihat lagi di sidang-sidang berikutnya di perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Masih banyak saksi lagi yang akan diperiksa ya di persidangan. Pak Fikar, terima kasih atas waktunya. Mbak Monika juga terima kasih. Nanti kita akan lebih banyak ngobrol lagi. Oke, kami jeda terlebih dahulu. Masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi.